Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Sore, Pak. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat meskipun di sisa-sisa tenaga setelah rutinitas pekerjaan di tempat bekerja, begitu ya. Atau ada yang masih berada di tempat bekerjanya? Masih Pak, sampai jam 11. Ya, masuk jam berapa, Mas Jumanto? Tadi jam 2. Oh, baru masuk berarti ya? Iya. Sudah istirahat lama. Operasi Pak. Oh iya. Dari malam ke siang. Oh gitu. Kalau yang lain, teman-teman yang lain? Baru aja pulang, Pak. Isi karantina, Pak. Hanya sisa ya, sisa-sisa tenaga nih, belajarnya. Iya, Pak. Isi karantina. Baiklah. Kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga saat ini. Setelah pertemuan yang kedua membahas tentang apa sih bedanya antara pendekatan penelitian ya. Jadi pertemuan yang kedua kita belajar tentang pendekatan penelitian. Ada 2 pendekatan kalau masih ingat. Kira-kira apa 2 pendekatan itu? Masih ingat? Kuantitatif dan kualitatif. Bagus. Bahasa lain dari kuantitatif apa? Positivistik. Oke, kalau kualitatif? Naturalistik. Naturalistik, baik. Kemudian metode penelitian itu dibentuk dari 3 hal ya. Ada metode, ada teknik, dan prosedur. Oke, jadi metode ataupun pendekatan penelitian yang sudah kita pelajari ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita juga belajar apa itu metode penelitian. Ya. Jadi metode itu adalah ilmu tentang jalan, kemudian penelitian itu adalah kegiatan rangkaian, ada 3 kegiatan yaitu pencarian, kemudian apa? Menyelidiki percobaan. Dan percobaan. Jadi itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi atau pertemuan yang ketiga, yaitu jenis metode penelitian. Saya mohon izin juga nanti materi ini akan saya share di media sosialnya Pak Helmi. Yang belum like, subscribe, nanti bisa subscribe. Jenis metode penelitian. Siap. Ya, kita review dulu. Pada pertemuan yang kedua lalu, di mana pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, mohon maaf ini ada salah. Kalau pendekatan kuantitatif ini ciri-cirinya ada dimensi tunggal, fragmental, kemudian tetap terpisah, objeknya dari luar, kemudian peran dari peneliti dia harus objektif dan baku. Berbeda dengan kualitatif, dimensinya jamak, utuh, berubah, dan bisa berubah. Sedangkan definisi dari metode dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai macam cara. Kemudian prosedur itu rangkaian petunjuk atau pedoman untuk memulai melaksanakan sesuatu
Dan teknik itu diartikan sebagai kumpulan dari prosedur. Akhirnya dari tiga definisi ini dapat disimpulkan sebagai metode penelitian, yaitu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan dan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Seperti ini. Sekarang kita sudah bisa mendefinisikan apa itu metode penelitian. Maka nanti kalau ditanya bedanya metode penelitiannya apa? Metode kualitatif, berarti nggak paham dia. Kalau kualitatif, kuantitatif menganggap dua ini ada sebagai metode, berarti nggak paham. Ya, karena kuantitatif dan kualitatif ini sebagai pendekatan. Pendekatan. Dia lebih umum dibandingkan dengan metode penelitian. Itu. Nah, nanti pada materi ketiga tadi sudah Pak Helmi paparkan di awal, yaitu jenis metode penelitian. Kalau kita pekan yang lalu mengenal definisi dari metode penelitian, sekarang jenis-jenisnya. Berarti kan ada beberapa cara, ada beberapa metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian. Ada beberapa cara dalam melaksanakan sebuah penelitian. Cara itulah yang disebut dengan metode penelitian. Nah, dalam hal ini Pak Helmi akan menjabarkan, akan menggambarkan dan juga mengenalkan terlebih dahulu 5 metode penelitian yang banyak orang dikenal. Nah, 5 metode penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian sejarah. Yang pertama adalah cara penelitiannya dengan cara penelitian sejarah. Kedua, penelitian deskriptif. Jenis yang kedua. Jenis ketiga, penelitian eksperimen. Jenis keempat, penelitian grounded. Jenis kelima, penelitian tindakan kelas. Ini 5 metode penelitian yang secara umum dijabarkan. Yang pertama, sekali lagi, yaitu penelitian sejarah, kemudian penelitian deskriptif, 3 penelitian eksperimen, dan yang keempat yaitu penelitian grounded, yang kelima adalah penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana sekarang dengan mahasiswa jurusan teknik? Jelas kalau pendekatan mahasiswa jurusan teknik itu, kalau pendekatan loh ya, pendekatan itu kalau menurut Bu Eva itu terukur, dapat terukur. Kalau kita lihat karakteristik dari penelitian, dari pendekatan penelitian kan ada 2 karakteristiknya, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Maka kalau teknik ini jelas, namanya terukur ini, penelitian tersebut bersifat tetap. Ya, tidak berubah, namanya terukur. Makanya dia masuk pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa teknik itu nomor 3. Nomor 3 itu apa? Apa metode penelitian nomor 3 nih? Eksperimen. Oke, nomor 3 adalah penelitian eksperimen. Saya kasih yang paling tengah di situ nomor 3. Jadi metode penelitian mahasiswa teknik itu adalah penelitian eksperimen. Nah, saat ini Pak Helmi akan menjelaskan apa sih penelitian eksperimen itu,
kemudian tujuannya bagaimana, apa bedanya penelitian eksperimen dengan penelitian deskriptif, kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengetahui metode penelitian, ya, dan juga jenis penelitian, kemudian mengenal metode penelitian, khususnya mendalami penelitian eksperimen. Itu adalah tujuan kita belajar pada kesempatan kali ini. Baik, Pak Ilmi akan lanjutkan apa itu penelitian eksperimen. Nih, jadi metode yang digunakan oleh mahasiswa teknik adalah eksperimen. Sekarang definisi dari penelitian eksperimen. Nah, ini sama halnya dengan pendekatan kuantitatif, ya, di mana observasi atau penelitiannya itu di bawah kondisi buatan. Ya kan, ini salah satu karakteristik dari pendekatan kuantitatif, di mana observasinya itu artificial condition atau buatan. Diatur, dibuat oleh peneliti. Ini untuk eksperimen. Jadi eksperimen itu penelitiannya atau observasinya itu di bawah kondisi buatan. Jadi semua sudah diatur. Ini ciri pertama. Sekali lagi, penelitian eksperimen itu adalah atau merupakan observasi ataupun pencarian, penyelidikan, dan juga pembuktiannya di bawah kondisi buatan. Kondisi itu diatur dan dibuat oleh peneliti. Maka kita sejalur ini penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini definisi secara jelas. Jadi penelitian eksperimen itu adalah penelitian, kemarin kita sudah paham penelitian itu pencarian, kemudian identifikasi dan pembuktian, penyelidikan, kemudian pembuktian. Nah, ini penelitian eksperimental itu adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Jadi ada manipulasi terhadap objek yang diteliti. Kita sebagai peneliti nanti mengkontrol, serta adanya kontrol, kita mengontrol. Nah, ini sederhana. Jadi pendekatan yang dipakai dalam penelitian eksperimen adalah pendekatan kuantitatif. Ya. Karena objek penelitiannya itu dibuat atau dapat berubah. Objek penelitiannya dapat berubah. Karena harus dimanipulasi sesuai dengan yang diteliti nantinya. Metode eksperimen sering dilakukan dalam penelitian ilmu-ilmu eksakta, termasuk yaitu ilmu teknik. Ya, ilmu teknik ini menggunakan penelitian eksperimen. Kalau keguruan itu ada dua metode penelitiannya, itu bisa yang pertama adalah deskriptif, bisa penelitian tindakan kelas. Itu kalau jurusan keguruan. Kemudian kita lanjutkan, apa sih tujuan dari penelitian eksperimen? Ya.
Tujuan dari penelitian eksperimental ini menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Jadi di sini ada dua objek yang harus disiapkan. Satu namanya objek observasi, satu lagi adalah objek kontrol. Nanti dari objek observasi atau objek yang dipakai untuk meneliti, ini dibandingkan atau dihubungkan kira-kira yang digunakan dalam data yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini berbeda atau tidak dengan data kontrol. Jadi ada dua data nanti. Misalkan contohnya ya, kalau motor itu kan ada standarnya. Standar pabrikan dengan standar eksperimen. Kalau standar pabrikan ini yang dikontrol. Kemudian yang mau kita ubah, mau kita teliti, itu menggunakan atau kelompok eksperimen. Saya ulangi lagi, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, kemudian berapa besar sih hubungan sebab akibat tersebut dengan memberikan perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan perlakuan tertentu dengan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Ya, ini eksperimen. Eksperimen itu ada yang kelompok yang dikontrol, ada yang kelompok yang dieksperimen. Kelompok yang kontrol ini ya sesuai dengan pabrikan bahasanya. Tapi kalau kelompok yang dieksperimental itu kita selidiki berdasarkan dengan metode ataupun berdasarkan dengan teori ataupun metode yang kita tawarkan. Ini namanya tujuan dari penelitian eksperimental. Gitu. Kira-kira pernah nggak sih melakukan eksperimen gitu di tempat kerjanya? Ada yang pernah membuat eksperimen gitu di tempat bekerjanya? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Kalau merubah bentuk pernah, Pak. Nah, ya itu bagian dari eksperimen. Ya, jadi kan satu bentuknya pabrikan, satu coba kita eksperimen, kita selidiki, gitu kan? Hasilnya itu bagaimana? Kalau dihubungkan dengan pabrikannya misalkan? Lebih efisien, Pak. Oh, lebih efisien. Ya. Ya. Itu salah satu dari fungsi atau tujuan dari penelitian eksperimen. Kalau IPS atau sosial itu nggak bisa dibuat diatur, dimanipulasi, nggak bisa. Misalkan contoh, Pak Helmi kan juga background-nya pendidikan, pernah mengadakan penelitian tindakan kelas PTK. Itu enggak bisa kita ubah datanya, karena datanya itu harus sesuai dengan kondisi nyata. Kalau mahasiswa atau siswa itu, misalkan yang paling diteliti adalah motivasi,
motivasi belajar misalkan. Maka ya apa adanya datanya. Ada beberapa siswa yang motivasinya meningkat, ada juga motivasi siswa yang standar atau tidak meningkat, atau bahkan lebih rendah motivasinya itu juga ada. Dan itu semua yang disampaikan. Kalau teknik ini ya karena bisa diubah, maka harusnya hasilnya itu lebih baik gitu. Harusnya hasilnya lebih baik. Ini untuk penelitian eksperimen. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Definisi dari penelitian eksperimen ini yaitu yang pertama, eksperimen merupakan penelitian di bawah kondisi buatan. Kemudian penelitian eksperimen dilakukan dengan mengadakan manipulasi. Ini ada hubungannya dengan definisi sebelumnya. Kondisi penelitian buatan, dan ini dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Kemudian tujuannya pun sama, yaitu menyelidiki ada hubungan sebab akibat atau berapa besar hubungan sebab akibat tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini Pak Ilmi akan jelaskan tentang perbedaan. Apa sih bedanya penelitian deskriptif dengan penelitian eksperimental? Nah, bisa nampak ya materinya di HP atau di laptopnya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jelas? Bisa, bisa. Jelas sekali. Jelas. Yang pertama, perbedaannya ada dua. Jadi ada dua perbedaan antara penelitian eksperimen dan penelitian deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan. Jadi apa adanya. Pak Helmi pun juga ketika S1 penelitiannya deskriptif. Istilahnya deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif. Dulu meneliti tentang cover majalah. Dan di situ nggak ada namanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, nggak ada. Jadi hanya satu, sifatnya tidak bisa berubah. Beda kalau penelitian eksperimen. Nah, di penelitian eksperimen di sini, ya, itu yang pertama penelitian eksperimen itu terdapat kontrol. Ada kontrolnya, ada aturannya, ada aturan, ada manipulasi. Manipulasi fisik seperti menggunakan cara atau alat ataupun kontrol dengan cara mengadakan seleksi terhadap materi maupun objek penelitian. Ya kan? Misalkan mau seleksi objeknya motor A, kan banyak jenis motor, tetapi yang dibuat, yang diseleksi, yang dimanipulasi hanya motor merek A misalkan. Nah, maka itulah bedanya dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini objek penelitiannya ditentukan atau tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengubah, tidak bisa memanipulasi. Itu kalau penelitian deskriptif. Kalau eksperimen ini jelas ada kontrol, maka kontrol ini dapat saja merupakan manipulasi fisik. Manipulasi fisik. Apa yang dimanipulasi yaitu penggunaan cara, penggunaan alat. Kan? Cara dan alatnya ini yang mungkin dimanipulasi. Dengan
mengadakan seleksi terhadap materi maupun objek penelitian. Kemudian perbedaan yang kedua, metode eksperimen ini penelitinya mengadakan manipulasi terhadap variabel. Ketika sudah ada percobaan, maka bisa saja variabelnya diubah atau variabelnya dipercantik, itu bisa dalam penelitian eksperimen. Karena objeknya diatur dia. Kalau gagal, akan kecepatan motor A gagal. Ketika gagal, maka diuji coba lagi yang menggunakan yang lain. Makanya objeknya ini bisa diatur. Yang ngatur yaitu mahasiswa atau peneliti. Enak ya, penelitian eksperimen ini. Pada metode eksperimen, objek diatur lebih dahulu untuk diadakan perlakuan atau untuk diadakan penelitian. Maka objeknya diatur dulu supaya lebih bagus. Karena ini adalah karakter dari penelitian eksperimen atau karakter dari pendekatan kuantitatif. Kalau deskriptif ini nggak ada kontrolnya. Namanya alamiah. Pak Helmi S2 itu menggunakan penelitian tindakan kelas. Dari situ berbeda dengan eksperimen. Objeknya nggak bisa diubah karena objeknya saat itu Pak Helmi adalah kemampuan baca siswa. Membaca ini memang nggak bisa diubah. Masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka untuk penelitian deskriptif, bedanya dengan eksperimen, variabel yang diteliti ini berada dalam keadaan sebagaimana adanya. Tidak ada perubahan. Ex post facto. Di apa adanya sifatnya. Tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang diubah. Ini biasanya penelitian IPS, ya, ekonomi, dan yang lainnya. Kecenderungannya penelitian deskriptif itu dipakai oleh jurusan ilmu sosial, itu penelitian deskriptif. Coba dibaca perbedaan deskriptif dan eksperimen. Penelitian eksperimen, siapa yang membaca? Unjuk aja, Pak. Saya nunjuk Ilham Bahtiar. Dibaca, Pak. Ya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen terdapat kontrol. Kontrol ini dapat saja merupakan manipulasi fisik seperti penggunaan cara dan alat ataupun kontrol dengan cara mengadakan seleksi terhadap materi maupun objek penelitian. Pada metode eksperimen, si peneliti mengadakan manipulasi terhadap variabel. Pada metode eksperimen, objek diatur lebih dahulu untuk diadakan perlakuan-perlakuan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Kemudian untuk penelitian deskriptif. Coba Krisna. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif. Bedaannya satu, kontrol tidak ada. Yang kedua, sedangkan pada metode deskriptif, variabel yang diteliti berada dalam keadaan sebagaimana adanya. Sifatnya adalah ex post facto atau apa adanya. Ya, ex post facto. Ex post itu ya, facto itu fakta, jadi tidak ada perubahan artinya. Ya,
ex post facto. Keadaannya, variabelnya sesuai dengan apa yang dilakukan awal oleh seorang peneliti. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada aturan, tidak ada manipulasi pada variabel penelitian. Jadi variabel itu dalam penelitian, dalam meneliti itu minimal ada 2 variabel judul ya. Misalnya dalam judul itu minimal ada 2 variabel. Contohnya ya, pengaruh A terhadap kelakuan B misalkan contoh. Pengaruh A terhadap prestasi B. Itu 2 variabel. Variabel A dan variabel B. Ada sebab, ada akibat. Nah, itu untuk eksperimen apalagi. Maka judul nanti ketika semester 6 kalian nanti mencoba mutak-mutak judul untuk skripsi, minimal dalam skripsi itu ada 2 variabel. Jadi seperti itu. Boleh sebab akibat atau boleh manfaat, kelebihan, itu juga boleh. Jadi judul itu nggak boleh seperti judul film Doraemon misalkan. Membuat AC menjadi lebih dingin. Itu misalnya judul ya. Itu nggak boleh menjadi judul karena hanya 1 variabel membuat AC menjadi dingin. Itu 1 variabel namanya. Tapi kalau pengaruh A terhadap B ini sudah 2 variasi. Maka dalam penelitian itu minimal harus ada 2 variabel minimal. Jadi kalau 1 variabel nggak bisa. Ini untuk perbedaan antara deskriptif, penelitian deskriptif dan penelitian eksperimen. Oke, secara detail, nah ini detailnya untuk kriteria umum metode eksperimen. Semoga bisa kebaca ini ya. Kriteria umum metode eksperimen. Saya ingin membaca kriteria pertama. Ingin menunjuk mahasiswa membaca kriteria pertama. Mas Jumanto, coba. Kriteria pertama. Kriteria umum metode eksperimen. Yang pertama, masalah yang dipilih harus masalah yang penting dan dapat dipecahkan. Oke, terima kasih. Jelas itu. Dalam metode eksperimen, masalah yang penting, masalah yang dipilih, masalah yang dipilih itu harus mengandung 2 hal. Masalah itu penting, selain penting harus dapat dipecahkan. Maka kalau penting aja nggak bisa dipecahkan ya nggak usah diteliti. Ini masalah yang penting itu bisa untuk untuk kemajuan masyarakat atau untuk kemajuan teknologi, ini bisa masalah yang penting. Ya taruhlah kalau seperti saat ini, masalah harga minyak, ya, masalah harga minyak goreng misalkan. Masalahnya penting, tapi belum tidak dapat dipecahkan. Akhirnya ya tidak masuk kriteria metode eksperimen. Contoh. Baik, yang kedua dibaca Mas Nono. Kedua. Kriteria umum metode eksperimen yang kedua, faktor-faktor serta variabel dalam percobaan harus didefinisikan seterang-terangnya. Baik, terima kasih. Faktor-faktor ataupun variabel dalam percobaan harus
dijelaskan seterang-terangnya. Makanya nanti itu ada batasan masalah. Supaya masalah itu tidak melebar, maka ada batasan masalah di dalam penelitian. Supaya lebih jelas, lebih terang. Misalkan contoh eksperimen terhadap kecepatan motor X misalkan. Nah, ini nggak boleh. Maka harus didefinisikan, harus dibatasi. Motor itu berapa cc-nya atau jenisnya berapa, jenis motor, jenis mesinnya bagaimana, itu harus ada batasan masalah, tidak boleh terlalu umum. Ini faktor serta variabel dalam percobaan harus didefinisikan sejelas-jelasnya. Kemudian nomor 3, Mas Imron, nomor 3, baca. Siapa? Kriteria umum metode eksperimen yang ketiga adalah percobaan harus dilaksanakan dengan desain percobaan yang cocok, sehingga maksimisasi variabel perlakuan dalam meminimisasikan variabel pengganggu dan variabel random. Baik, terima kasih. Di percobaan harus dilaksanakan dengan ada uji coba dulu sebelum nanti langsung diteliti, nggak bisa. Maka harus ada percobaan yang cocok. Akhirnya nanti bisa memaksimalisasikan ya, variabel perlakuan dan meminimalisasikan variabel pengganggu dan variabel yang random. Nih, maka ada namanya pre-observasi, ada namanya percobaan sebelum meneliti, harus ada uji cobanya. Ya, itu. Kemudian dibaca yang keempat, Mas Didit. Mas Didit. Tidak ada. Oke, ditinggal pergi. Rianingsih. Kriteria umum metode eksperimen yang keempat. Ketelitian dalam observasi serta ketepatan ukuran sangat diperlukan. Interpretasi serta uji statistik harus dinyatakan dalam benda signifikan dari parameter-parameter yang dicari atau yang diestimasikan. Oke, terima kasih. Nah, pada saat observasi, ini observasi ya. Tadi yang percobaan, melakukan percobaan dulu, kemudian baru saat itu diobservasi. Observasinya harus teliti ketika di lab ya. Di lab itu harus teliti. Harus tepat ukurannya. Inilah ilmunya ya, ilmu tekniknya nanti dipakai di sini. Baik fisika, kimianya ya, ini dipakai dalam uji observasi. Maka nanti ada statistiknya, signifikan dalam uji statistiknya. Nanti kita akan belajar, dan untuk uji statistik ini saya harapkan nanti bisa tatap muka, gitu ya. Bisa tatap muka. Itu untuk ketelitian dan interpretasi. Kriteria yang terakhir, Will dan Syah Wahab, kriteria yang terakhir.
Wildansah. Kriteria umum yang terakhir. Enggak ada Wildansah. Baik, kriteria umum metode eksperimen yang terakhir, metode, material, serta referensi yang digunakan dalam penelitian harus dilukiskan seterang-terangnya karena kemungkinan pengulangan percobaan ataupun observasi ataupun penggunaan metode dan material untuk percobaan lain dalam bidang yang serupa bisa jadi nanti. Jadi metode, materialnya, referensi yang digunakan itu harus jelas. Nanti apa ya istilahnya, ini ada nanti di materi perkuliahan yang lain ya. Nanti ada istilahnya materialnya yang dipakai itu harus jelas supaya tidak ambigu, tidak memiliki makna yang atau tidak memiliki interpretasi yang ganda. Maka metode, material, referensi digunakan harus jelas, tidak boleh ambigu, tidak boleh memiliki makna yang ganda. Ini kriteria umum. Jadi yang pertama masalahnya harus penting, dapat dipecahkan. Dua, yaitu variabel harus jelas. Kemudian ada percobaan dulu sebelum observasi, kemudian teliti dalam observasi, kemudian metode, material, referensi harus terang, harus jelas. Itu untuk kriteria umum metode eksperimen. Untuk slide terakhir ini, terakhir selesai. Jadi bisa kita simpulkan sekarang, ini masih gambaran umum tentang metode eksperimen. Kita akan gambaran umum pertama ya, nanti ada gambaran umum metode eksperimen yang kedua, bagaimana langkah-langkah percobaan, langkah-langkah observasi, ya. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan yang ketiga, saat ini gambaran umum tentang metode eksperimen, kemudian mencakup definisi, kemudian tujuan, dan selanjutnya adalah kriteria umum metode eksperimen. Ini. Jadi ini adalah gambaran umum tentang penelitian eksperimen atau metode eksperimen. Jadi pada pertemuan ini Pak Helmi hanya menggambarkan secara umum tentang definisi, tujuan, kemudian apa sih perbedaan dengan penelitian deskriptif, dan yang terakhir adalah kriteria penelitian eksperimen. Ada 5 yang tadi yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Baik, marilah sekarang adalah pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan. Jika ada mahasiswa yang pada kesempatan kali ini mau bertanya, silakan. Hubungannya dengan wawasan umum penelitian eksperimen dari definisi, tujuan, dan kriteria atau syarat umum, kriteria umum dalam penelitian eksperimen. Jadi Mbak Dwi Fungki nggak masuk ya? Nggak ada di sini. Ada itu Pak. Wahab nggak ada. Mas Wahab nggak ada. Halo Mas Wahab. Mas Didit ada juga. Silakan jika ada hal yang kita diskusikan. Oh, Mas Wahab di mobil sama Mbak.
ini sambil kerja Pak. Oh, masih kerja. Iya Pak, ini masih kerja ini Pak. Sorry Pak ya. Oke. Nggak ada yang perlu didiskusikan? Jadi ini gambaran umum tentang metode penelitian eksperimen yang nanti akan dipakai oleh mahasiswa teknik mesin khususnya. Harus paham dulu, nanti pada pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen itu bagaimana. Ya, baik itu percobaan maupun yang lain-lainnya. Itu yang akan kita diskusikan di pertemuan yang keempat. Untuk saat ini cukup untuk gambaran umum tentang penelitian eksperimen. Kemudian apa sih bedanya dengan penelitian deskriptif, kemudian kriteria dalam penelitian, kriteria umum dalam penelitian eksperimen itu apa saja tadi sudah kita bahas. Nanti materi akan saya share di teman kalian, silakan nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke. Tidak ada yang perlu dipertanyakan? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Siapa ini? Imron Pak. Oke, silakan Mas Imron. Cara mengetahui variabel dalam Mau diulangi lagi? Gimana cara mengetahui perubahan variabel Pak dalam penelitian eksperimen? Mengetahui perubahan variabelnya Pak. Oh, perubahan variabel. Ya, terkadang kan karena penelitian eksperimen itu tadi tidak baku atau bisa berubah, ya. Itu dalam percobaan. Nanti dalam percobaan sebelum observasi itu biasanya ada yang berubah, tidak setelah ada percobaan itu ya. Itu nanti biasanya ada variabel yang kemungkinan ada yang berubah. Misalkan yang diharapkan sebab akibatnya atau pengaruh atau sebab akibat lah contohnya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan ini dimanipulasi ya, penelitiannya dimanipulasi. Ternyata setelah ada percobaan, variabelnya kok tidak sesuai dengan tujuan. Caranya tadi harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Maka variabelnya sudah diubah aja, diganti dengan yang lain, dengan membuat variabel yang lain. Itu. Jadi variabel itu contohnya, ya intinya seperti ini, variabel itu minimal ada dua ya. Satu tentang ilmu pengetahuannya, variabel ilmu pengetahuannya. Yang kedua adalah variabel data, variabel data. Misalkan studi eksperimen aliran dua fase, misalkan. Aliran dua fase ini kan ilmunya, ya dalam teknik itu kan ilmunya aliran dua fase terhadap apa? Saya kalau teknik agak susah jelasin. Taruhlah kecepatan motor aja. Variabel motor, kalau ada ilmunya tentang motor misalkan ya,
kecepatan, misalnya kecepatan. Kecepatan itu kan nanti ada ilmunya itu kan. Nah, maka terhadap motor apa? Terhadap motor, nah, objek motor ini adalah variabel yang kedua. Maka ketika tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita tetapkan, sebaiknya variabelnya ini dirubah. Cara mengetahui variabel itu berubah atau dapat diubah atau tidak ya sesuaikan dengan tujuan penelitian. Ternyata nggak sesuai dengan tujuan penelitian, ya sudah. Ketika ada percobaan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini sebaiknya diubah, ganti objek yang lainnya. Di objeknya yang diganti. Objek itulah bagian dari variabel yang kedua. Tapi ilmu pengetahuannya atau ilmunya, ilmu yang kita pelajari dalam perkuliahan itu jangan diubah. Yang diubah adalah objeknya atau variabel kedua. Ya, contoh ini ilmu yang sederhana aja, ilmu ekonomi ya misalkan. Dampak kenaikan minyak goreng, harga minyak goreng, nah, terhadap ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Jadi ilmu ekonominya nggak usah dirubah, ya kan? Nggak usah dirubah. Jadi objeknya ini yang diubah. Objeknya itu tadi apa? Kenaikan minyak goreng. Jadi diubah aja kenaikan minyak goreng diganti dengan kenaikan gaji. Dampak kenaikan gaji karyawan terhadap ekonomi masyarakat. Atau yang lainnya, BBM. Ternyata nggak berdampak. Kenaikan minyak goreng nggak berdampak sama ekonomi masyarakat misal. Ternyata nggak berdampak. Masyarakat juga masih bisa menikmati gorengan, bisa menikmati makanan rebus. Rebus itu kan masih bisa menikmati gitu kan. Nggak berdampak. Ya sudah diganti variabelnya menggunakan objek yang lain. Ini kalau eksperimen enak. Jadi tadi kan ada dua objek. Yang satu kontrol, yang satu eksperimen. Nah, yang di eksperimen inilah yang diubah. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Helmi penjelasan. Ya, sama-sama Mas Ali Imron. Ada yang lain? Saya mau bertanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, nggak ada pertanyaan. Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin. Ada yang nonton MotoGP di Mandalika? Ada ya? Ada. Kemarin kan ada pesawat dari Ngeloram ke Lombok kayaknya ada. Bandara itu ada langsung sana. Khusus untuk Mandalika. Tapi kalau sampai sana di hujan-hujanan ya sama aja. Tidak bisa menikmati dengan enak itu ya. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.